Saya lanjutkan. Tayamum. Tayamum. Faslun ay hadza faslun. Asbabut tayamum utawi pira-pira sebabe tayamum. Tahu tayamum toh? Tayamum itu salah satu tata cara bersuci. Ya. Yang pertama wudu. Yang kedua tayamum. Tapi tayamum ini bukan pilihan loh ya, bukan pilihan. Jadi tayamum ini sebagai alternatif. Iya, betul. Sebagai alternatif nek misalnya sampean lagi tidak menemukan air. Nah, jadi tayamum ini bukan pilihan. Oh, aku males demo banyu wis tayamum ae, ndak boleh. Jadi kudu selama masih ada air ndak boleh tayamum. Berwudu dulu. Yaitu salah satun ono telu. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Faqdul ma'i yang pertama, yaitu enggak ono banyu. Nah, ini yang barusan saya jelaskan. Faqdul ma'i ka ono banyu. Jangan sembayang kok moro-moro ka ono banyu. Muter-muter enggak ono banyu. Anggap kondisi ini lampu mati blas ka ono banyu blas. Nang manyar iki ka ono banyu sing isok digawe wudu. Atau sampean punya air tapi menurut hitung-hitungan nek banyu iki digawe wudu sampean gak duwe cadangan untuk minum. Nah, itu boleh tayamum. Iya, misalnya sakjane ono banyu, kondisi lampu mati, sakjane nyimpen banyu, bonang gentong, bonang ngene galon sakjane nyimpen banyu. Tapi kalau diperhitungkan, kalau dipakai untuk berwudu, maka besok ngombe. Nah, boleh tayamum. Faqdul ma'i enggak ono banyu. Wal maradu, kondisi loro. Kondisi loro itu juga boleh tayamum. Tapi sakit yang seperti apa? Wal ihtiyaju ilai. Tapi loro sing sekiranya kalau terkena banyu malah penyakit itu tambah bahaya. Sampai kecelakaan misalnya, perban KB, atau punya sakit borok misalnya. Di anggota wudu itu ono sing borokan. Begitu diperiksa dari dokter, Mas gak oleh kena banyu ya sementara. Itu boleh berwudu. Boleh bertayamum. Karena lek misalnya kena banyu malah bahaya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring banyu li atsi hayawanin karena ngurungi hayawan, karena laparnya hewan. Muhtaramin yang dimuliakan, wa ghairul muhtarami atau yang tidak dimuliakan. Ini luar biasa sekali agama kita ini. Sangat menghormati betul yang namanya makhluk hidup. Islam itu sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Bagaimana menghormati, menghargai, memuliakan yang namanya makhluk hidup. Termasuk yang membuat sampean boleh bertayamum itu ketika kondisi nggak ada air lagi mepet titik, sementara sampean punya hewan, punya piaraan hewan,
Atau kalau piaraan hewan kan otomatis dipelihara ya. Atau sampean menemukan atau melihat hewan liar yang diharamkan pun, yang diharamkan atau tidak diharapkan, dan ternyata juga membutuhkan air untuk minum. Nah itu boleh, air simpanan sampean itu sampean berikan, terus sampean bertayamum, itu boleh. Lho lapo tayamum? Iya, iki lho aku nemu ula. Tak delok kok koyokane luwe butuh banyu. Terus banyune tak kekno. Gara-gara kono banyak aku tayamum. Nah, itu boleh. Utawa nemu asu kok jange mati. Nah, sementara butuh air, sampean kei banyu. Sebagai gantinya sampean tidak berwudu tapi bertayamum, itu boleh. Boleh beralasan memberikan air ke binatang, entah itu halal atau haram sekalipun, dimuliakan atau tidak dimuliakan sekalipun, itu boleh. Sittatun iku 6 tarikus sholati, ya, yang tidak yang sittatun 6 tarikus sholati iku wong kang ninggalno salat, ya, wazani lan orang pezina, muhson, zina muhson maksudnya, wal murtaddu lan orang yang murtad, wal kafiru lan wong kafir, al harbiyu kang bangsa kena diperangi, wal kalbulan asu, al apuru kang gelak, wal khinzirulan celeng. Ini diperinci oleh kitab Safinatun Najah bahwa ternyata ada 6 yang tidak dimuliakan menurut syarak dan boleh kita berikan air. Nah, misalnya kondisinya sedang memang betul-betul butuh. Pertama yaitu orang yang meninggalkan sholat, kemudian pezina, kemudian orang yang murtad, orang yang kafir, anjing yang buas, dan terakhir babi. Nah, terhadap orang-orang yang barusan saya sebut ini, itu boleh menghormati, boleh kita ini menghargai dengan memberikan air kalau memang kondisinya sekarat. Sementara karena tidak ada air, kita boleh bertayamum. Sangat luar biasa sekali ajaran-ajaran Islam. Makanya kita ini sebenarnya harus bersyukur, termasuk golongan orang yang diberikan hidayah oleh Allah, bisa menikmati iman, masih memiliki iman. Karena kita tidak tahu, ya naudzubillah min dzalik, ojo sampai suatu saat nanti kita yang menjadi kafir. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Imane manungsa itu suatu saat naik, suatu saat turun. Suatu saat naik, suatu saat turun. Kenapa ya? Mungkin karena diterpam masalah-masalah dalam hidup, hal-hal yang membuat dia stres. Itu terkadang pengaruh-pengaruh yang menjadikan seorang itu bisa murtad. Atau bahkan akhir-akhir ini banyak orang itu yang berpindah agama menjadi murtad hanya gara-gara arek wedok. Arek wedok murtad. Supaya besok rabi kudu murtad. Eman sekali. Eman sekali. Ini betul jenenge senang, betul jenenge cinta.
tapi jangan sampai cinta kita kepada seorang perempuan itu menggagalkan atau menghilangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai, berdoa ya, berdoa untuk sampai umur-umur seneng karo wong wedok sing garai iso murtad. Kalau misalnya narik hingga masuk Islam itu lebih bagus. Semen kenal wong wedok seneng terus esok narik hingga masuk Islam itu yang bagus. Itu luar biasa sekali. Insya Allah hadiahnya surga. Insya Allah hadiahnya surga. Karena membantu menghidayahkan kayak sulit esok narik bojone hingga akhirnya menjadi seorang yang mu'alaf. Itu bagus itu. Kemudian syarat-syarat tayamum. Nah, ini syarat-syarat tayamum. Faslun ay hadza faslun syurutut tayammumi utawi pira-pira syarat tayamum iku asratu ana 10. Ayyakuna biturabin, yen to ana biturabin iku debu. Ini yang pertama harus ada debu. Banyak sekali kita temukan debu karena di mana-mana pasti ada debu, entah di keramik, tembok, dinding, di mobil, di kaca pasti berdebu. Wa ayyakuna lan yen to ana adurabu iku debu tahiron, yaitu debu yang suci. Artinya debu yang suci itu ya betul-betul suci, bukan debu yang najis. Nah, supaya kita yakin bahwa debu itu suci, kalau cari debu jangan di tempat sembarangan. Kayak golek debu nang aspal, jangan. Cari di tempat-tempat yang sekiranya baik. Kok nangone jeding, jeding jangan ya. Kecipratan najis, kaca, di atap itu boleh. Wa alla yakuna lan yen to ora ana ya, lan yen to ora ana iku debu mustakmalan, yaitu pernah dipakai. Tidak boleh menggunakan debu yang sudah dipakai karena mustakmal. Wa alla yukhalitahu, wa alla yukhalitahu lan ora ana iku debu ya, debu dakikun kecampur wanahulan sepadane gelpung, bercampur dengan tepung atau sejenisnya itu juga tidak boleh. Jadi memakai debu digunakan untuk bertayamum yang telah tercampur dengan tepung atau sejenisnya itu juga tidak boleh. Harus betul-betul murni. Wa ayyak sidahu lan yento apa ini ayyak sidahu, wa ayyak sidahu yan, dan mempunyai maksud memindah debu ya ke anggota yang ditayamumi. Wa ayyam sahalan musab wajahahu ing wajahe wong, wa yadahi lan tangan lorone wong, bidorbata ini kelawan rong musapan. Jadi anggota yang dipakai untuk bertayamum itu hanya wajah dan tangan, tidak perlu kuping, tidak perlu sikil, tidak perlu, karena tayamum itu lebih ringan daripada wudhu. Hanya wajah dan tangan, dua kali. Wa ayyuzila lan yen to ngilangake ya sapa wong an najasata, yaitu najis awalan ing dalam kawitan. Sebelum bertayamum sebisa mungkin untuk menghilangkan najis. Kalau misalkan di anggota badan kita ini memang
ada najisnya. Kemudian wa ayyajtahida lan yento niti-niti sapa wong fil kiblati ing dalam kiblat, dan harus tahu kiblatnya kalau mau sholat ya. Jangan sampai kita sudah tayamum akan tetapi cek goleki kiblati dhisik ndi ya, itu ndak boleh. Wa ayakuna lan yento ono apa tayamum ba'da dukhulil waqti, yaitu sakwise melbune waktu sholat. Jadi tayamum itu baru boleh dilakukan kalau memang sudah masuk waktu sholat. Untuk mempersiapkan sholat tidak boleh. Aku tak tayamum dhisik, soalnya kita jangan masuk isya, nah itu tidak boleh. Nah, karena memang syaratnya tayamum itu dilakukan setelah masuk sholat. Kenapa kok begitu ya? Siapa tahu sadurunge masuk waktu sholat itu kok moro-moro kita menemukan air. Wa antayammama lan yento tayamum sapa wong likulli fardin kedue saben-saben fardu siji. Nah, ini syarat-syarat tayamum. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan, atau mau mempertanyakan soal-soal yang lain. Kalau bisa saya jawab, kalau memang tidak bisa tak gawe PR. Monggo silahkan kalau mau ditanyakan silahkan. Soal yang lain meskipun tidak berkaitan dengan tayamum. Apa sih? Aku mau nanya. Kan sama itu pas pengajiannya Faril itu kan menjelaskan tentang Nabi Adam dan Nabi Ibrahim ya. Oh iya. Itu apakah selain Nabi itu enggak sunat? Apakah selain Nabi itu Iya, tidak sunat? yang disebutkan Ini yang pertanyaan bagus sih. yang dikutip itu ya. Iya, baik. Ada Ada penjelasan bahwa Nabi Adam itu sunat. Ya, ada penjelasan bahwa Nabi Adam itu sunat. Terus apakah hanya Nabi Adam tok yang sunat? Nah, Nabi Ibrahim. angel itu jawabnya. Karena sampai sekarang pun sebelumnya wallahu a'lam bishawab ya. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang maha benar. Sampai saat ini pun saya belum menemukan referensi apakah nabi-nabi terdahulu juga melakukan sunat selain Nabi Adam. Saya belum menemukan referensi itu. Akan tetapi biasanya namanya kebiasaan seorang rasul itu biasanya ditiru oleh nabi-nabi berikutnya. Biasanya seperti itu. Kenapa ya? Karena sesuatu yang dilakukan oleh nabi itu kan menjadi apa ya? Menjadi sebuah ibadah yang perlu dicontoh toh. Nah, seperti kita ini, kenapa kita kok harus begini, harus begitu, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama, beribadah seperti ini, beribadah seperti itu ya karena dulu Nabi juga melakukan itu. Kenapa kita ini kok salaman misalnya setelah sholat ya, misalnya sholat selesai biasanya kan baru ngadeg terus salaman. Kenapa ya? Dulu sahabat-sahabat juga pernah melakukan itu, makanya kita tiru. Dulu sahabat seperti itu, salaman karo Nabi sampai tangan itu diwolak-walik ini. Makanya kadang ya ndak usah disalahkan, lek misalnya saiki ana wong sing nek salam sampe diwolak-walik ngene tangan. Karena dulu juga ada sahabat yang seperti itu kepada Nabi.
Terus kenapa kadang kita juga pujian, kadang kita juga pujian antara adzan dengan qomat misalnya. Kenapa kok pujian? Karena dulu semasa zaman Nabi ya ono sahabat sing pujian. Ada pujian, ada sahabat yang pujian. Meskipun sempat ditegur oleh sahabat yang lain. Lho sampean apa kok pujian? Nabi lo gak tahu pujian. Sak marine adzan. Terus sahabat sing ditegur iku mang ngomong nang sahabat iku mang. Lah apa kok sampean nyeneni aku? Mlebu ta nang jero masjid iku lho. Nang jero masjid saiki iku ana wong sing lebih mulya. Ya gak nyeneni aku. Biasanya hal-hal yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu itu menjadi pelajaran, menjadi sebuah keilmuan yang patut dicontoh oleh orang-orang seterusnya, insya Allah. Tapi sampai saat ini belum menemukan referensinya. Betul tanda semua nabi, tapi koyo ya iya pasti yang karena sunat itu salah satunya menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Nabi Muhammad kondisi paling mulia karena sebelum akhir langsung gigit sama sejarah yang kita tangkap itu menjelaskan bahwa Nabi itu lahir dalam kondisi hitam, begitu ya. Tapi ternyata seorang tokoh Muslim yang lain, jenenge Antonio Syafi'i, itu pernah menemukan referensi di dalam bukunya. Antonio Syafi'i ini punya buku, di salah satu buku tersebut itu menjelaskan bahwa Nabi itu ternyata disunat. Coba cek salah satu buku Antonio Syafi'i, judulnya Ensiklopedia Muslim Ensiklopedia Nabi Muhammad atau apa judulnya, lupa aku. Itu tebel bukunya, sekian jilid, per jilidnya tebel. Di situ beliau mengungkapkan bahwa ternyata Nabi Muhammad itu dihitan. Terus endi sing bener? Wallahu a'lam. Ya namanya ilmu itu ya gitu. Jenenge ilmu itu ya gitu. Yang kuat ya sing referensine akeh. Ya kalau referensi gak ono bukti ya masih ngeyel kaya apa gak dipercaya. Monggo ada pertanyaan? Mau tanya, apa benar kalau meninggalkan sholat asar itu amal kebaikannya dihapus hari itu? Meninggalkan sholat asar? Ya. Saya kira tidak hanya sholat asar, Mas. Saya kira tidak hanya sholat asar. As-sholatu imaduddin, kata hadis. Sholat itu tiangnya agama. Jadi ibarat rumah ada tiang. Sholat itu tiangnya. Nek kepingin omane ngadeg kuat kokoh, ya tiang itu ya kuat. Lah orang yang tidak sholat itu seperti halnya dia merobohkan tiang-tiang agama. Bukan agama Islam, tapi agamanya dia sendiri.